Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Hafiz selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Internet of Things kelas A20 tahun 2022. Perkenankan kami dari kelas kelompok 4 dari kelas A20 tahun 2022 untuk memaparkan peran aplikasi berbasis IoT sebagai peningkatan value dari beberapa bidang. Nah, karena nggak kenal maka nggak sayang, maka Bapak Hafiz dan teman-teman harus tahu nama kelompok-kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Piska Rahmanita dengan 3 digit NIM terakhir 002. Saya Rusita Octaviana dengan NIM 3 digit terakhir 009. Saya Adis Trisnawati dengan NIM 3 digit terakhir 034. Nama saya Eliza Nurfatuna dengan NIM 22808141033. Saya Casey Arumsari dengan NIM 22808141035. Saya Satrio Dwi Kunchoro dengan 3 digit NIM terakhir 068. Nama saya Lestari Fitriani dengan nomor NIM 22808144071. Saya Muhammad Torikan Naresa dengan NIM 3 digit terakhir 091. Nah, yang selanjutnya, Internet of Things. Nah, kita mau kilas balik sedikit nih dari Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Internet of Things itu, kalau dari materi-materi yang sebelumnya ya, Internet of Things itu merupakan sebuah jaringan yang bersatu menjadi satu, di mana dari satu barang ke barang yang lain itu menghubungannya menggunakan internet atau wireless, jadi tanpa kabel seperti itu. Nah, teknologi Internet of Things ini memudahkan dari berbagai bidang. Nah, bidang-bidang apa aja sih yang dimudahkan dari Internet of Things ini? Ada banyak bidang, tapi di sini kita mau bahas 4 bidang. Yang pertama ada bidang industri, di mana bidang industri ini dari mesin konvensional, di situ ada mesin giling tebu konvensional menjadi mesin yang betul-betul mesin, karena di situ alat penggiling tebunya konvensional. Kemudian yang kedua ada bidang transportasi. Nah, di bidang transportasi ini yang pertama itu sebelum adanya Internet of Things itu transportasi ini menggunakan mobil yang biasa, jadi mobil manual biasa gitu. Tapi kalau misalkan sekarang itu ada teknologi baru di mana di situ ada mobil Tesla ya, mobil Tesla itu bisa mengendarai sendiri tanpa ada sopirnya, dan juga ada beberapa terobosan-terobosan baru di mana mobil itu bisa berhenti sendiri jika ada sesuatu di depannya selama beberapa meter. Kemudian di bidang pertambangan, yang pertama konvensional, digali, dikedok gitu ya. Nah, kemudian sekarang sudah ada teknologi mesin, di mana teknologi mesin ini juga bisa membantu kita dalam suatu bahan tambangan. Tambang itu krusial sekali ya. Jadi kalau pertambangan ini menggunakan teknologi Internet of Things, jadi keselamatan karyawan juga bakal terjaga, terus kemudian juga bisa lebih efektif dan efisien lagi. Kemudian untuk perkotaan, di mana di perkotaan ini ada teknologi traffic light. Traffic light itu dia punya teknologi kalau misalkan ada di satu ruas jalan itu kemacetannya lebih panjang, maka di situ nanti lampu hijaunya juga waktunya juga lebih panjang lagi gitu. Itu di bidang perindustrian. Nah, IoT sudah memainkan peran penting dalam fase otomatisasi pabrik yang disebut Industri 4.0. Nah, aspek yang menentukan dari Industri 4.0 adalah kemampuan untuk memantau dan mengontrol semua alat produksi dan menggunakan data yang dikumpulkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas di pabrik. Hal ini menetapkan teknologi IoT di jantung gelombang inovasi baru, seperti zaman uap atau zaman listrik diharapkan menghasilkan peningkatan perubahan bertahap dalam produktivitas. Nah, pada tahun 2025, aplikasi IoT yang diukur di pengaturan pabrik memiliki potensi untuk menciptakan nilai sebesar 1,2 triliun hingga 3,7 triliun per tahun. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, potensi terbesar untuk menciptakan nilai adalah pengoptimalan operasi sehingga membuat berbagai proses di dalam pabrik lebih efisien. Yang kedua,
dalam pengaturan pabrik adalah pemeliharaan prediktif dan pengoptimalan inventaris. Yang ketiga yaitu agar aplikasi IoT dapat diadopsi di pengaturan pabrik, beberapa mesin perlu ditingkatkan atau diganti untuk mengakomodasi sensor dan aktuator IoT. Yang terakhir yaitu masalah keamanan dan privasi perlu ditangani. Nah, selanjutnya di situ terdapat contoh aplikasi di pabrik manufaktur. Berikut terdapat dashboard produksi real-time yang berfungsi sebagai memantau, mengoptimalkan, dan mengontrol produksi jarak jauh. Selanjutnya ada sensasi otomatis peralatan yang berfungsi sebagai pengaturan peralatan disesuaikan sendiri berdasarkan kondisi sekitar dan produk yang dibuat. Kemudian berbasis kondisi pemeliharaan. Sensor tersebut terus memantau kesehatan alat berat, menjadwalkan perawatan secara prediktif, dan mengurangi waktu henti yang tidak terjadwal. Kemudian yaitu ada kesehatan dan keselamatan. Sensor terlebih dahulu waspada dan bereaksi terhadap bahaya jika pekerja terlalu dekat dengan mesin. Selanjutnya ada otomatis kontrol kualitas. Dan yang kemudian ada kendaraan sendiri untuk jalur transportasi intrapabrik dan optimalisasi prioritas. Yang terakhir yaitu ada optimalisasi produksi dan rantai pasokan. Itu fungsinya pemantauan jarak jauh yang berkelanjutan terhadap mesin gudang, status alat, dan penggunaan mesin. Optimalkan aliran produk dan penyiapan produk. Kemudian yaitu ada potensi dampak ekonomi aplikasi. Nah, Industri 4.0 diaktifkan oleh IoT diharapkan dapat menciptakan lonjakan baru produktivitas pabrik. Sementara itu, otomatis pabrik Industri 3.0 membantu meningkatkan kinerja semua jenis pabrik di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir. Terdapat banyak peluang di luar otomatisasi pabrik standar. Contohnya yaitu setelah mesin saling terhubung dan dikelola oleh sensor dan aktuator IoT, penggunaan aset dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menggunakan peralatan penginderaan otomatis untuk menghilangkan banyak kesalahan manusia dan mesin yang mengurangi produktivitas. Kemudian selanjutnya yaitu optimalisasi operasi. Nah, dengan IoT, produsen dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi di setiap titik dalam proses produksi dan dapat melakukan penyesuaian waktu nyata untuk mempertahankan aliran barang jadi tanpa gangguan dan menghindari cacat. Nah, di sini contohnya yaitu dalam pabrik General Motor, yaitu menggunakan sensor untuk memantau kelembaban guna mengoptimalkan pengecetan jika kondisinya tidak menguntungkan. Benda kerja dialihkan ke bagian lain dari pabrik sehingga mengurangi pengecetan ulang dan memaksimalkan waktu dalam kerja pabrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Jadi penjelasan selanjutnya yaitu pemeliharaan prediktif. Internet of Things dapat menciptakan nilai dalam pengaturan pabrik melalui peningkatan pemeliharaan. Dengan sensor dan konektivitas, pemantauan peralatan produksi dapat dilakukan secara real time, yang memungkinkan pendekatan baru untuk pemeliharaan yang jauh lebih hemat biaya, meningkatkan pemanfaatan kapasitas dan produktivitas pabrik dengan menghindari kerusakan. Selanjutnya tentang pengoptimalan inventaris. Operator pabrik memiliki kesempatan untuk menangkap nilai dengan meningkatkan cara mengelola inventaris dengan menggunakan sensor pendeteksi berat atau tinggi. Dimungkinkan untuk mengatur rutinitas pemesanan ulang otomatis berbasis kondisi yang jauh lebih akurat daripada sistem berbasis aturan saat ini, yang memperkirakan kapan pengisian diperlakukan daripada mengandalkan data aktual. Selanjutnya, sumber nilai lainnya dari teknologi. IoT dapat menambah nilai di lingkungan pabrik seperti: pertama, meningkatkan keselamatan kerja, yang kedua, mengumpulkan data untuk desain berbasis penggunaan, dan yang ketiga, mengaktifkan penjualan silang. Misalnya, sensor dapat digunakan untuk mengingatkan atau bahkan menghentikan peralatan saat merasakan bahaya, seperti pekerja yang melangkah terlalu dekat ke mesin atau tangan yang terlalu dekat dengan mata pisau. Ada pendukung dan penghambat IoT di perindustrian. Memperkenalkan IoT ke dalam lingkungan pabrik tidak perlu
penggantian karena banyak alat yang memiliki sensor. Penggantian peralatan bisa rendah khususnya negara berkembang, meski penggantian mesin bisa bertahap. Yang pertama, jaringan data harus andal dan memadai. Yang kedua, keamanan dan kerahasiaan data. Yang ketiga, lingkungan pabrik melibatkan masalah sumber daya manusia dan organisasi. Dan yang terakhir, implikasi bagi pemangku kepentingan. Bagi produsen, sistem berbasis IoT memiliki potensi untuk membantu menyediakan visibilitas yang lebih besar terhadap kinerja dan seluruh fasilitas produksi, memungkinkan produsen untuk mengoptimalkan produksi di berbagai lokasi dan situasi. Untuk distributor, pengecer, dan pemain hilir lainnya, sistem produksi dan inventaris yang didukung IoT dapat memberikan visibilitas yang lebih besar ke ekonomi pemasok yang dapat menghasilkan harga yang lebih baik. Selanjutnya, bank tertarik untuk mengumpulkan data IoT dari pabrik dan menginformasikan keputusan pinjaman mereka. Bagi operator pabrik, adopsi awal Internet of Things dapat menghasilkan peningkatan efisiensi yang akan meningkatkan profitabilitas atau memungkinkan keunggulan harga yang dapat menghasilkan keuntungan mangsa pasar. Bagi pembuat peralatan industri, teknologi IoT dapat memberikan akses istimewa ke data operator yang dapat digunakan untuk meningkatkan desain produk, memperkuat hubungan pelanggan, dan memberikan dasar untuk pendekatan penjualan peralatan yang lebih mirip dan layak. Nah, yang selanjutnya itu di dalam bidang pertambangan. Dalam bidang pertambangan, Internet of Things ini punya pengaruh yang cukup besar, bahkan sangat besar untuk bidang pertambangan. Jadi, teknologi yang berbasis dengan Internet of Things itu tadi bisa mempermudah pelaku tambang untuk mencari bahan tambang yang ingin didapatkan. Nah, teknologi Internet of Things ini semulanya kan dilakukan manual ya. Sekarang jadi pakai sensor aja itu udah bisa buat melakukan kegiatan pertambangan gitu. Jadi pertama kita kayak meraba-raba, ini ada di mana ya bahan tambangnya. Lalu dengan sensor aja itu kita bisa lebih cepat dan efektif dan juga efisien. Dengan adanya Internet of Things ini juga, dunia pertambangan itu tidak menjadi momok yang menyeramkan. Jadi kalau dengan Internet of Things ini juga melakukan kayak klasifikasi. Jadi misalkan ini wilayah tambang, ini wilayah bukan tambang. Karena kalau misalkan wilayah tambang dan juga wilayah penduduk gitu ya. Kalau misalkan dia nggak dipisah, itu bakal terjadi sesuatu yang sangat menyeramkan ya. Karena kalau misalkan ada penggalian pasir di situ, ada pertambangan pasir di suatu wilayah, kemudian di dekat situ ada pemukiman penduduk. Tentu aja kalau misalkan selalu digali ya pasir itu, ditambang selalu gitu, jadi nanti pemukiman penduduk itu tanahnya akan terkikis dan longsor, dan itu sangat berbahaya sekali. Jadi Internet of Things ini bisa membuat klasifikasi yang nantinya juga akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nah, selanjutnya teman-teman tahu nggak, dan apakah kalian tahu tentang barang ini? Ya, betul, ini adalah metal detector. Di mana metal detector ini bisa mendeteksi suatu logam ya, kayak misalkan emas, cincin gitu, berlian dan sebagainya tuh bisa, nggak berlian sih, pokoknya logam-logam gitu bisa dideteksi dengan metal detector. Nah, metal detector ini merupakan suatu alat sederhana yang layaknya bisa untuk dilakukan, maksudnya bentuknya ini tuh sebagai contoh sederhana dari sensor untuk alat pertambangan. Jadi kalau untuk pertambangan itu kadang ada sensornya sendiri untuk menemukan di mana yang harus ditambang gitu. Karena kalau tambang itu kan harus ada ininya dulu ya, harus ada risetnya dulu biar nggak salah tambang. Nanti kalau salah tambang dan juga salah persepsi dan juga salah treatment, nanti bisa menjadi lumpur lapindo yang ada di Sidoarjo gitu ya. Gitu. Kemudian materinya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Kemudian keefektifan IoT dalam meningkatkan kinerja pertambangan, yang pertama ada basis kondisi pemeliharaan, yaitu memelihara perawatan dengan tepat sasaran, kemudian ada peningkatan kesehatan dan keselamatan. Jadi pada bidang ini, IoT ini melakukan pelacakan real-time terkait keselamatan kerja. Kemudian juga ada mempengaruhi pada produktivitas manusia. IoT memberikan tujuan untuk mengetahui produktivitas kerja pekerja melalui alat berbasis IoT. Kemudian juga ada desain berbasis penggunaan, yaitu menyesuaikan fitur yang sesuai dengan penggunaannya. Kemudian juga ada aplikasi yang muncul. Nah, IoT dapat membuat terobosan baru berupa robot pintar dan lain sebagainya untuk melakukan pertambangan. Kemudian juga ada analitik pra-penjualan, yaitu melakukan analisis yang berbasis IoT untuk meningkatkan penjualan. Kemudian IoT juga berguna pada akses remote ke lokasi tambang. Kemudian juga ada perawatan alat tambang, dan kemudian juga ada kesehatan dan keselamatan pekerja yang sudah saya jelaskan tadi, dan memantau aset dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir juga IoT juga berguna pada manajemen data yang ada di kinerja pertambangan. Oke, kemudian yang selanjutnya ada pendukung dan penghambat IoT pertambangan. Apa saja sih pendukung pada IoT pertambangan? Nah, pada IoT pertambangan itu mendukung adanya pentingnya interoperabilitas sistem IoT, kemudian investasi bakat dan pelatihan baru, dan yang terakhir adanya kondisi industri dan ekonomi pun harus tepat. Kemudian selain pendukung itu juga ada penghambat IoT, yaitu kurang kecakapan teknis, kemudian tidak dapat membagi informasi dengan jelas, dan kemudian yang terakhir mesin harus dikontrol dengan sensorik dan akuisisi data yang tinggi. Jadi yang pendukung tadi adanya interoperabilitas itu dapat meningkatkan keefektifan kinerja dalam pertambangan. Kemudian juga pelatihan-pelatihan baru yang digunakan dalam pertambangan ini memudahkan IoT berkembang. Selanjutnya yaitu di bidang dunia transportasi. Internet of Things memiliki efek yang luas terhadap penggunaan kendaraan seperti mobil, kereta api, truk, atau pesawat terbang. IoT sendiri mengacu pada jaringan perangkat yang terhubung secara nirkabel yang dapat berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Dalam konteks transportasi ini, IoT memungkinkan pengumpulan data secara real-time, analisis data cerdas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian ada peran IoT dalam peningkatan keselamatan berkendara dan keamanan berkendara. Di sini tuh terdapat data dari dataindonesia.id. Menurut data ini, menurut Kemenhub, jumlah kecelakaan transportasi darat di Indonesia meningkat menjadi 103.645 kasus pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat sebesar 3,62% dari tahun 2020 yang sebanyak 100.028 kasus. Di Indonesia sendiri, penerapan IoT dalam keselamatan berkendara itu masih terus berkembang. Salah satu cara yang mungkin bisa diterapkan oleh pemerintah Indonesia yaitu menerapkan Smart Traffic Management System. Sistem ini tuh melibatkan penggunaan sensor, kamera, dan sistem pemantauan terhubung untuk memantau dan mengatur lalu lintas secara real time. Kemudian contoh lainnya tuh dikutip dari buku The Internet of Things, Mapping the Value Beyond the Hype. Jadi menurut buku tersebut, mereka mendapatkan data dari National Highway Traffic Safety Administration di Amerika Serikat sendiri, terdapat 5,6 juta kecelakaan mobil per tahun. Terus kerusakan properti akibat tabrakan di Amerika sendiri diperkirakan mencapai 277 miliar dolar per tahun.
yang dihitung dalam premi asuransi. Nah, dengan menggunakan teknologi IoT untuk menghindari tabrakan, kecepatan rendah, dan memicu pengereman otomatis, 25% dari kerusakan properti tahunan akibat tabrakan kecepatan rendah dapat dihindari. Selanjutnya, peran IoT dalam perawatan kendaraan yang lebih efektif. IoT memungkinkan pengumpulan data sensor dari kendaraan seperti kondisi mesin, keausan komponen, dan konsumsi bahan bakar. Data ini dapat digunakan untuk memantau kesehatan kendaraan dan memberikan peringatan dini tentang masalah yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Hal ini membantu dalam melakukan penjadwalan servis dan mengurangi kerusakan yang lebih serius. Nah, contoh yang diterapkan, contohnya sendiri yaitu Tesla menggunakan konektivitas internet untuk mengumpulkan data dari kendaraan-kendaraan mereka secara real time. Nah, data ini membantu dalam mendiagnosis masalah, terus memberikan peringatan dini, dan memantau kondisi kendaraan secara keseluruhan. Nah, hal ini memungkinkan pemilik kendaraan dan produsen untuk menjadwalkan perawatan yang tepat waktu dan menghindari kerusakan yang serius. Kemudian selanjutnya IoT dalam transportasi publik yang lebih cerdas. Nah, di sini tuh IoT sendiri memungkinkan integrasi sistem transportasi publik seperti bus, kereta api, atau taksi dengan infrastruktur yang cerdas. Ini memungkinkan pengumpulan data penumpang, manajemen jadwal, dan pemantauan operasional yang lebih baik. Nah, kemudian informasi secara real time tentang jadwal dan ketersediaan transportasi juga dapat diberikan kepada pengguna melalui aplikasi seluler atau sejenis aplikasi-aplikasi layanan pesan. Nah, contohnya sendiri yaitu di kota London menggunakan Oyster Card atau sejenis kartu pintar yang dapat digunakan untuk membayar perjalanan dengan bus, kereta api, dan kereta bawah tanah. Sistem ini mengumpulkan data penumpang secara real time yang digunakan untuk memantau ketersediaan transportasi, memberikan informasi tentang jadwal, dan memprediksi waktu kedatangan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu IoT dalam pengalaman pengguna yang lebih baik. IoT memungkinkan peningkatan pengalaman pengguna dalam transportasi. Contohnya seperti penggunaan dapat menggunakan aplikasi seluler untuk memeriksa waktu tunggu bus, mengetahui informasi secara real time tentang ketersediaan parkir, atau bahkan memesan kendaraan otonom untuk mengantar mereka ke tempat tujuan. Aplikasi seluler dan layanan ride sharing seperti Grab menggunakan IoT untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Pengguna dapat melacak kedatangan mobil SAM, melihat estimasi harga, dan memberikan umpan balik melalui aplikasi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memiliki kontrol lebih besar atas perjalanan mereka dan meningkatkan kenyamanan mereka. Untuk yang selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat dalam dunia transportasi. Faktor pendukungnya yaitu yang pertama ada kemajuan teknologi, yaitu perkembangan teknologi dalam konektivitas nirkabel, sensor, dan analisis data telah memungkinkan implementasi IoT yang lebih efektif. Yang kedua, keuntungan efisiensi dan keamanan, yaitu implementasi IoT dalam transportasi dapat menghasilkan efisiensi operasional yang lebih baik, manajemen lalu lintas yang lebih cerdas, dan peningkatan keselamatan jalan raya. Keuntungan ini menjadi pendorong utama untuk adopsi IoT dalam industri transportasi. Untuk yang ketiga, ada kolaborasi industri,
yaitu kerjasama antara produsen kendaraan, penyedia transportasi publik, perusahaan teknologi, dan pemerintah dapat mempercepat implementasi IoT dalam transportasi. Kolaborasi ini memungkinkan penggabungan data dan sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan solusi yang efektif. Nah, untuk yang selanjutnya ada penghambat dunia transportasi. Yang pertama ada biaya implementasi, yaitu implementasi IoT dalam transportasi memerlukan investasi awal yang signifikan. Biaya pengadaan sensor, infrastruktur jaringan, dan pengembangan sistem dapat menjadi hambatan bagi organisasi atau pemerintah yang memiliki keterbatasan anggaran. Yang kedua ada masalah privacy, yaitu pengumpulan data secara massal melalui IoT transportasi dapat menimbulkan keprihatinan privasi bagi pengguna. Kebijakan yang transparan dan pelindungan privasi yang kuat perlu diterapkan untuk menjaga kepercayaan pengguna dalam menggunakan solusi IoT. Untuk yang terakhir ada implementasi bagi stakeholder, yaitu produsen peralatan yang menguasai penggunaan IoT untuk memantau mesin yang mereka jual memiliki peluang untuk mendapatkan bagian dengan lebih memahami kebutuhan pelanggan. Pemantauan kendaraan juga dapat memberikan dasar untuk hubungan berkelanjutan yang lebih kuat, termasuk peluang untuk lebih banyak tambahan dan penjualan silang. Hal ini juga dapat menciptakan penghalang yang lebih kuat bagi pesaing. IoT dalam mobil dapat menguntungkan pemberi pinjaman yang akan dapat melacak kendaraan yang telah mereka pinjam. Jika tidak membayar, pemberian pinjaman akan dapat menemukan kendaraan dan bahkan menonaktifkannya dari jarak jauh sampai pembayaran dilakukan atau mobil tersebut diambil alih. Menurut salah satu pemberi pinjaman, kemampuan ini dapat mengurangi risiko kredit sebanyak 30%. Berikutnya, konsep perkotaan. Aplikasi berbasis Internet of Things atau IoT memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai dalam konsep perkotaan. Dengan aplikasi berbasis IoT memungkinkan objek fisik untuk saling terhubung ke internet dan saling berkomunikasi, yang membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas hidup di perkotaan. Pengimplementasiannya ada pada manajemen sumber daya, yang dimana pada manajemen sumber daya ini, aplikasi berbasis IoT dapat membantu dalam memanajemen sumber daya, seperti energi, air, dan limbah. Misal, sensor pintar dapat dipasangkan di infrastruktur perkotaan seperti lampu jalan untuk mendeteksi keberadaan manusia dan kendaraan dan mengatur pencahayaan secara otomatis. Hal ini dapat mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu. Sistem pengukuran dan pemantauan yang cerdas juga dapat membantu mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi pemborosan. Kemudian ada pada transportasi. Transportasi yang terkoneksi dengan IoT dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan transportasi perkotaan, seperti sensor dan perangkat terhubung pada kendaraan dan infrastruktur jalan dapat membantu dalam pemantauan lalu lintas secara real time, memberikan informasi tentang kemacetan, mengatur waktu sinyal lalu lintas, dan menyediakan rute alternatif yang lebih efisien. Aplikasi seluler juga dapat memberikan informasi transportasi publik yang akurat dan memfasilitasi pembelian tiket secara online. Selanjutnya kita masih membahas mengenai implementasi IoT, yaitu keselamatan dan kesehatan masyarakat. Keselamatan dan kesehatan masyarakat dibagi menjadi dua. Yang pertama, peningkatan keamanan dan pengawasan. Yang kedua, kualitas hidup yang lebih baik. Yang pertama, peningkatan keamanan dan pengawasan. Aplikasi IoT yang dimaksud itu misalnya kamera pemantauan cerdas atau CCTV. CCTV biasanya dipasang di daerah perkotaan dengan tujuan untuk melakukan pengawasan secara real time karena CCTV telah dilengkapi dengan kemampuan deteksi wajah, gerakan, dan analisis video yang dapat mengidentifikasi kejadian yang mencurigakan seperti pencurian, yang nantinya informasi tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang
untuk ditindaklanjuti. Selain itu, ada juga sensor pencuri dan kebakaran. Sensor ini biasanya banyak dipasang di seluruh kota guna mendeteksi kehadiran pencuri atau kebakaran. Dan sensor ini nantinya akan mengirimkan peringatan kepada petugas keamanan atau pemadam kebakaran serta mengaktifkan alarm yang sesuai dengan setting yang telah kita lakukan. Selain CCTV dan sensor pencuri tadi, ada juga sensor suara yang bisa digunakan untuk peningkatan keamanan dan pengawasan. Selanjutnya, yang kedua ada kualitas hidup yang lebih baik. Aplikasi IoT yang diterapkan misalnya sensor untuk pemantauan kualitas udara. Sensor ini dipasang di seluruh kota untuk memonitor kualitas udara atau tingkat polusi udara sebagai salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Selain itu, ada juga monitoring kesehatan. Monitoring kesehatan di sini misalnya sensor untuk memantau denyut jantung, tingkat aktivitas fisik, dan kadar polutan udara sebagai peringatan akan potensi ancaman kesehatan. Selanjutnya ada inisiatif perkotaan berkelanjutan. IoT dapat mendukung inisiatif perkotaan berkelanjutan seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang lebih baik, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pelayanan berbasis digital. Misalnya dalam gerakan Indonesia menuju Smart City. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa titik Smart City. Misalnya di Yogyakarta. Di Yogyakarta sudah ada penerapan Smart City, yaitu dengan adanya aplikasi Jogja Smart Service, di mana aplikasi tersebut disediakan oleh Pemkot Yogyakarta untuk mewujudkan layanan publik yang mudah, efektif, dan efisien, dengan berbagai fitur mulai dari kependudukan, perizinan, pengaduan, hingga kedaruratan, di mana semua itu bisa diakses dengan mudah melalui jaringan internet. Baik, selanjutnya ada pembagian tugas dari kelas A20 kelompok 4 tahun 2022. Yang pertama ada Priska Rahmanita dengan NIM terakhir 002, bertugas untuk mengedit PowerPoint dan juga video. Yang selanjutnya ada Rusita Oktaviana dengan NIM terakhir 009, bertugas untuk mengedit PowerPoint dan juga video. Kemudian ada Eliza Nurfatona dengan NIM terakhir 033, bertugas untuk mencari dan meringkas materi. Dan selanjutnya ada Adis Trisnawati dengan NIM terakhir 034, bertugas untuk mengedit PowerPoint dan juga video. Kemudian Casey Aromsari dengan NIM terakhir 035, bertugas untuk mengedit PowerPoint dan juga video. Kemudian ada Satrio Dwi Kuncoro yang bertugas untuk mencari dan meringkas materi dengan NIM 068. Kemudian ada Eldistra Tahnia Fitriani bertugas untuk mencari dan meringkas materi dengan NIM terakhir 071. Dan terakhir ada Muhammad Torik Arnaresa bertugas untuk meringkas materi dengan NIM terakhir 091. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan kesediaannya untuk menyaksikan presentasi dari kami. Terima kasih juga kepada Bapak Hafiz yang telah membersamai kami dalam mata kuliah Internet of Things. Terima kasih, hidup tidak akan berhenti hanya karena kamu gagal satu kali. Gagal satu kali, bangkit terus, dan jadilah seseorang yang sukses dan juga berguna. Terima kasih, kami dari kelompok 4, kelas A20 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.